kita akan lanjutkan perbincangan pemirsa. Tadi Pak Taufan sudah menjelaskan, memberikan keterangan bahwa ada tawaran mekanisme dari penyidik KPK mengenai proses penanganan kesehatan Lukas NMB ini. Apakah masih sama Pak dengan yang ditawarkan sebelumnya, memeriksa kesehatan ketika akan berangkat ke Singapura di Jakarta, atau ada mekanisme lain yang ditawarkan oleh KPK Pak? Dan kenapa kemudian dari pihak Lukas NMB ini sampai saat ini masih belum menemui titik tengah atau kesepakatan mengenai proses mekanisme yang ditawarkan oleh KPK itu, Pak Taufan? Iya, tawarannya masih sama dan saya kira Pak Asep sangat baik dalam menjelaskannya, ya, persuasif dan didengarkan juga dengan baik oleh Pak Lukas dengan pengacaranya, dokternya. Setelah itu Pak Asep juga bicara langsung dengan dokter pribadi, Pak Anton itu. Juga sebentar bicara dengan saya. Ya, saya kira tawaran itu cukup jelas, ya, tetapi memang dari pihak Pak Lukas belum sepenuhnya menerima. Saya kira harus ada langkah-langkah dari berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh agama. Kemarin kami sudah bicara juga untuk juga sama-sama meyakinkan, ya, agar penegakan hukum ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan asas hukum kita, ya, asas kesetaraan dan lain-lain. Yang juga kami bicarakan kemarin, setelah itu kami ya, gimana? Ya, apakah Pak Taufan juga bisa memberikan informasi kepada kami alasan apa kemudian pihak Lukas NMB menolak tawaran yang diberikan oleh KPK mengenai mekanisme kesehatan ini, Pak, penanganan ini? Karena kalau Pak Taufan menjelaskan bahwa yang diberikan, tawaran yang diberikan oleh KPK sudah cukup baik sepertinya. Iya, ada kekhawatiran yang saya kira itu bersifat subjektif, ya. Cara menyelesaikannya tentu saja harus ada penjelasan-penjelasan, tidak saja dari KPK, tapi juga harus dibantu oleh berbagai pihak. Kehadiran kami di sana juga sebenarnya untuk meminta komitmen penegakan hukum, ya. Dan Pak Lukas waktu itu mengatakan berkali-kali kepada saya komit untuk menghadapi proses hukum ini. Saya salam kembali, saya bilang senang Pak Gubernur. Kalau bisa punya komitmen seperti itu sangat baik, ya. Tetapi tentu saja ada upaya-upaya lain yang harus dilakukan juga oleh tokoh-tokoh di Papua, terutama tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, sehingga kemudian penyelesaian terhadap masalah ini bisa berjalan dengan baik, bisa lebih cepat. Di samping juga masalah-masalah kemungkinan, ya, atau potensi gangguan keamanan yang memang makin hari sebetulnya sudah lebih baik dibandingkan di hari-hari awal yang itu ada belasan ribu massa, sekarang hanya tinggal mungkin 200-300 orang saja. Dan ketika kami bertemu juga mereka cukup tertib, ya, mendengarkan apa yang saya sampaikan bahwa proses hukum harus berjalan. Kami akan mengupayakan misalnya mendiskusikan masalah kesehatan. Kelihatannya warga di depan itu tertib, walaupun tetap saja memang punya semangat pembelaan terhadap tokoh mereka. Baik, dan mungkin untuk berikutnya kami karena keterbatasan waktu hanya bisa memberikan kesempatan kepada narasumber lainnya Pak Yasin dan juga Pak Yarsami untuk bisa memberikan pernyataan penutup. Silakan Pak Yasin. Ya, Pak Yasin masih bisa mendengar kami? Baik, sepertinya ada masalah komunikasi kami dengan Pak Yasin. Kami coba perbaiki, tapi mungkin Pak Yarsami, silakan Pak Yarsami. Pastikan bahwa kondisi Pak Lukas ini betul-betul sakit yang nggak bisa untuk menjalani pemeriksaan. Nah, karena ke Jakarta mungkin susah, apa salahnya juga mungkin dipikirkan, misalnya di Jayapura, tapi tidak di rumah beliau. Kalau di rumah nanti mungkin bisa berpikir yang lain yang akan terjadi gitu, ya. Untuk bisa masuk, menjaga netralitas, ya, dan termasuk gangguan keamanan tadi, betul, seperti yang dikatakan Pak Taufan. Iya. Nah, oleh karena itu mungkin di tempat apakah di Polda, itu hanya memeriksakan apa kondisinya bisa lanjut atau tidak. Ada second opinion tadi. Nah, kalau bisa lanjut, ya harus dilanjutkan. Kalau nggak bisa lanjut diperiksa, ya tentu kita tunda sampai di mana dia sembuh untuk bisa dilakukan. Baik. Tinggal masalahnya apakah harus berobat ke luar negeri atau cukup di dalam negeri. Nah, kalau ke luar negeri, ini kan agak harus kita awasin juga nih. Tentu berjaga-jaga tentu kan, jangan sampai lebih runyam lagi urusannya nanti. Apakah ada kalau diizinkan berobat ke luar negeri didamping oleh pihak keamanan kita di situ atau bagaimana? Nah, itu mungkin Putri. Baik. Pak Yasin, apakah sudah terhubung kembali? Sudah bisa mendengar suara kami? Baik, Pak Yasin. Ya, sudah Mbak. Baik, ya, Pak Yasin, karena tadi sempat terputus. Silakan Pak Yasin, pernyataan penutup dari Pak Yasin. Ya, jadi dari sisi penegakan hukum ini, di antara penegak hukum salah satunya KPK ini harus memberikan suatu katakanlah perlakuan itu equality before the law. Jadi the same treatment, tidak
spesial treatment kepada satu orang dibanding dengan penanganan kasus yang lain. Jadi artinya yang ingin saya sampaikan itu, poinnya harus penanganan hukum itu harus sama. Kalau misalnya sudah bukti cukup, seperti yang ada di KUHP pasal 17 itu, apabila buktinya sudah cukup dan status dia apalagi sudah pada tahapan penyidikan, apabila dia tidak kooperatif, yaitu dipanggil 3 kali tidak datang, ya terpaksa pihak penegak hukum harus melakukan penangkapan. Tapi seperti apa yang saya sampaikan tadi, sebaiknya jangan ada kesan penangkapan yang ada unsur upaya paksanya. Lebih elok dipandang oleh masyarakat Indonesia, apalagi dia kan ya juga pejabat negara, Pak Lukas ini. Jadi datang saja seperti yang disarankan oleh pihak KPK melalui siapa tadi itu adalah melalui salah satu dari penyidik KPK. Betul. Pak Asep tadi menghubungi, ya betul. Asep itu kan sudah menceritakan bagaimana penanganan atau standar operating procedure di dalam penanganan orang yang statusnya tersangka, tapi alasannya adalah alasan kesehatan. Harus ada second opinion dan tidak harus di luar negeri apabila penanganan penyakitnya bisa ditangani di dalam negeri. Baik. Jadi artinya tuh fair, masyarakat juga melihatnya juga enak, bahwa setiap warga negara itu harus compliant, harus taat pada hukum. Antara lain yaitu menghadiri panggilan penegak hukum untuk menjadi saksi untuk dimintai keterangan. Baik. Begitu, Mbak. Baik, Pak Yasin, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangan mengenai kasus ini. Pak Taufan Damanik juga terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu tengah-tengah kegiatannya di Papua untuk bisa memberikan informasi kepada kami apa hasil pertemuannya. Pak Ayas Salmi juga terima kasih sudah datang dan juga memberikan pandangannya.